Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Alsin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Panglima Jila Agustinus murka atas pernyataan Roky Gerung yang dianggap menyinggung Presiden Jokowi dan Ibu Kota Negara atau IKN. Menurutnya, IKN merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan. Hal itu langsung direspon Roky Gerung melalui akun YouTube-nya pada Kamis 10 Agustus 2023. Dikatakan Panglima Jila pada Rabu 9 Agustus, dirinya mengaku tak terima dengan pernyataan Roky yang dinilainya menghina dan melecehkan pembangunan IKN. Dikatakannya pembangunan IKN penting bagi masyarakat Kalimantan. Ia lantas meminta pertanggungjawaban akademisi itu yang ia nilai telah menghina serta melecehkan pembangunan IKN. Tanya itu, Roky juga disebut melecehkan masyarakat Dayak se-Kalimantan. Panglima Jila meminta Roky segera meminta maaf secara terbuka. Merespon hal itu, Roky menyebut bahwa dirinya sejak awal membela masyarakat Dayak. Ia menilai ada pihak yang memainkan pernyataannya sehingga menjadi gaduh. Dirinya meminta agar manipulasi hal seperti itu segera dihentikan. Tanya ada tuh dan bukan itu. Jadi banyak betul penggalan-penggalan kuliah saya yang sekarang bermunculan. Tapi konteksnya mereka ubah kan. Itu juga sama seperti kasus di masyarakat Dayak gitu. Yang sebetulnya saya membela masyarakat Dayak. Dan salah seorang panglimanya justru mengatakan ya memang kita harus lindungi masyarakat Dayak. Tetapi diambil cara yang lain sehingga seolah-olah ada masyarakat Dayak yang merasa tersinggung dengan saya. Loh, itu artinya ada orang yang memainkan isu ini. Saya dari awal membela hak masyarakat Dayak tuh. Saya pernah dikasih mandau justru dalam satu pertemuan masyarakat Dayak. Jadi ini manipulasi macam ini harus dihentikan dan negara tahu permainan ini. Negara tahu siapa yang bermain. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Roky ya. Tetap 0% ya. Yes. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Roky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap Aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Roky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Roky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Roky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi demo juga dilakukan sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Moral Wong Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 8 Agustus 2023. Massa mendesak Roky Gerung untuk di-blacklist dari tayangan TV nasional. Selain itu, mereka juga meminta aparat TNI Polri untuk segera menangkap Roky Gerung. Masa yang datang berunjuk rasa itu terdiri dari para tenaga pendidik dari Dewan Guru dan wali murid. Masa demo terlihat membawa spanduk bertuliskan Roky Gerung, biang provokator bangsa dan penghancur marwah negara. Koordinator aksi Rojaya Elsuma mengatakan ucapan Roky Gerung yang menghina Presiden Jokowi sangat tidak beretika. Apalagi ucapan itu didengar oleh anak-anak para generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, mereka meminta kepada pemerintah daerah agar sama-sama menolak Roky Gerung menginjakkan kaki di Cirebon. Pihaknya juga meminta kepolisian segera menangkap pria yang berlatar belakang akademisi tersebut. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD Kapolresta Cirebon,
Kasatpol PP Cirebon, dan Kepala Dinas Pendidikan Cirebon. Para pejabat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli kembali mengungkit hinaan Roky Gerung pada tahun 2020 lalu yang seolah menyamakan salah satu marga suku Nias dengan hewan. Buntut pernyataannya itu, Roky dilaporkan ke polisi. Merespon hal itu, Roky menilai Lauli telah menyebar berita bohong. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, dugaan hinaan ini dilontarkan Roky Gerung melalui platform Twitter pada 30 Januari 2020 lalu. Hinaan yang dilontarkan oleh Roky Gerung seolah menyamakan salah satu marga suku Nias dengan hewan. Buntut pernyataannya itu, Roky sempat dilaporkan ke polisi, namun tak ada tindak lanjut. Lauli lantas mengingatkan polisi kembali soal aduannya terdahulu lantaran dugaan hinaan itu menyangkut harkat martabat puluhan ribu masyarakat Nias dan marga Lauli. Mengetahui hal itu, Roky Gerung meminta agar Lauli memeriksa kembali keaslian akun tersebut. Menurut sang akademisi, saat ini banyak media sosial yang mengatasnamakan dirinya. Oleh karenanya, Roky menilai Lauli telah membuat berita hoax seolah dirinya menjelekkan nama Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut, Roky meminta agar Lauli tak menambah suasana memanas di tengah polemik kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Pengamat politik Roky Gerung membantah pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli soal dugaan penghinaan terhadap marga suku Nias yang dilakukan oleh dirinya. Roky meminta agar politikus PDIP tersebut tak memanfaatkan situasi di tengah polemik dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dugaan penghinaan itu diduga dilakukan Roky melalui platform Twitter pada 30 Januari 2020 lalu. Dikatakan Roky Gerung melalui akun YouTube-nya pada Kamis 10 Agustus 2023, akun Twitternya saat itu tengah dirampok sejak Oktober 2019. Hal itu terjadi 3 hari sebelum Joko Widodo dilantik menjadi presiden. Menurutnya hingga saat ini dirinya tak bisa mengembalikan akun Twitter tersebut. Akademisi itu lantas meminta Lauli agar memberikan edukasi kepada warga Nias jika dirinya tak melakukan penghinaan. Buntut kasus itu, dirinya selalu dipersulit. Ia mengingatkan agar Lauli tak memanfaatkan keadaan untuk memperkeruh keadaan. Pasalnya saat ini dirinya tengah dikecam banyak pihak soal pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Akademisi Roky Gerung menilai Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dapat dijerat pasal berita bohong. Ia menilai Yasona tak cermat soal kasus dugaan penghinaan yang dilayangkan politisi PDIP tersebut. Diketahui Yasona Lauli kembali mengungkit hinaan yang diduga dilontarkan Roky Gerung pada 2020 lalu. Hinaan tersebut berkaitan dengan unggahan Roky Gerung di platform Twitter yang seolah menyamakan salah satu marga suku Nias dengan hewan. Yasona yang tak terima dengan unggahan itu lantas melaporkan Roky ke polisi. Namun Roky membantah telah membuat cuitan bernada hinaan kepada salah satu marga suku Nias. Menurutnya, akun media sosialnya telah dirampas oleh orang yang tak bertanggung jawab hingga saat ini. Sebagai pejabat publik, Yasona diminta membuktikan pernyataannya. Apabila terbukti salah, Roky menilai politisi PDIP itu bisa dipidana. Oleh karenanya, Yasona Lauli diminta mengklarifikasi pernyataannya. Anjing kecil namanya Lauli, digantinya begitu, terus kemudian dia katanya punya dikaitkan dengan Harun Masiku gitu ya. Jadi ini kan ya saya kira bukan kelas Anda deh kalau bikin satire seperti itu gitu ya. Pak Lauli mestinya juga paham lah ya seperti itu ya. Ya, jadi
tetap saya minta karena Pak Lawli yang menyebut itu, Pak Lawli juga bisa kena menyebarkan berita bohong kan. Ya. Jadi sebelum itu jadi kasus lagi yang sebetulnya nggak ada gunanya, tetap Pak Lawli mesti klarifikasi. Dan ini klarifikasi saya bahwa itu bukan akun Twitter saya. Sementara Pak Lawli udah menyebarkan bahwa itu adalah akun saya. Jadi Pak Lawli tidak teliti itu. Dan di dalam hukum sebetulnya ketidaktelitian juga disebut hoax kan. Tapi oke, saya anggap bahwa karena terpancing Pak Lawli dan ada suasana sekarang saya lagi dibully, lagi dipersekusi, lalu nebeng di situ. Nah itu buruknya tuh. Kan mestinya Pak Lawli kirim orang bikin klarifikasi bahwa itu ternyata kami udah usut itu akun palsunya Rocky Gerung kan. Demikian informasi kali ini, saya Tiri Aufsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.